Nah, di sini ada berita yang cukup mengejutkan ya. Padahal kalau kita ketahui sih di situ Pak Prabowo dan Gibran itu bisa dikatakan menang telak lah, dan Pilpres di 2024 satu putaran. Wah, walaupun sangat tidak masuk akal sekali ya, tetapi memang begitulah keadaannya. Yaitu dari hasil rekapitulasi dari KPU, bahkan yang memilih Prabowo Gibran di situ mendapatkan suara total 96 juta. Bayangkan 96 juta. Jadi sangat banyak sekali ya di situ, dan bahkan juga meninggalkan lawan-lawan lainnya, yaitu Ganjar dan Pak Mahfud dan Anies Muhaimin Iskandar. Nah, tetapi di sini yang anehnya ketika besok pada tanggal 22 April misalnya akan dibacakan putusan MK, setidaknya mengabulkan atau menolak atau mengabulkan sebagian. Di sini yang cukup unik lagi yaitu ada karangan bunga dari relawan 02. Di sini menurut saya juga sangat lucu sekali ya. Ya, walaupun sangat lucu tetapi memang ini kenyataannya. Dan bahkan di sini karangan bunga dari relawan 02 itu sangat banyak sekali. Seharusnya kan di situ yang banyak itu ya dari relawan 01 misalnya atau relawan 03, karena di situ berharap lah yaitu Mahkamah Konstitusi di sini bisa memutuskan yang seadil-adilnya. Tetapi di sini malah yang panik menurut saya dari relawan 02. Kalau kita lihat dari sini misalnya, di sini Dear Hakim MK, kami pilih Prabowo dari hati, jangan fitnah kami. Kalau memang dari hati ngapain juga bikin karangan bunga? Di sini sangat lucu sekali. Dan di sini sejumlah karangan bunga dari pendukung Prabowo Gibran berjajar di gedung MK pada 19 April. Berarti ya pada waktu lalu ya difitnah pilih karena bansos. Wah, di sini yang kalah minta tanding ulang. Wah, dari Kebumen di sini minta didiskualifikasi, pengen menang banget komunitas anak rantau. Wah, syukur-syukur bikin karangan bunga ya, capek medsos kami isinya orang kalah teriak curang. Ya seperti itulah. Gimana ceritanya kamu tuduh Gen-Z pilih Prabowo Gibran? Ya seperti itulah. Jadi di sini sangat banyak sekali yaitu karangan bunga dari pendukung 02. Kami tunggu dedikasi Prabowo Gibran untuk Indonesia. Ya seperti itulah. Nah, jadi di sini memang sangat unik sekali ya. Padahal juga sudah menang telak, tetapi ketika putusan dari MK panik. Di sini kan sangat lucu. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Maudy Asmara. Karangan bunga dari relawan 02 berjajar di MK. Duh, jadi keinget siapa gitu yang suka kirim karangan bunga. Nah, dari sini saya juga penasaran ya. Menjelang putusan MK, di sini ada 4 hal sidang sengketa yang diputuskan besok pada tanggal 22 April. Nah, dari sini yaitu jadwal putusan sengketa Pilpres 2024 di sini digelar yaitu pada tanggal 22 April jam 9 pagi. Nah, di sini juga sidang itu digabung. MK pun telah mengirimkan surat panggilan kepada para pihak untuk menghadiri sidang putusan sengketa Pilpres. Ada 8 surat yang dikirimkan oleh MK. Nah, di sini panggilan sudah dikirimkan kepada seluruh pihak, baik perkara nomor 1 dan nomor 2. Panggilan sama, jam atau pukul 9. Ruang sidang pleno, kata juru bicara MK Fajar Laksono pada 19 April. Fajar mengatakan sidang pembacaan putusan akan dilakukan dalam satu ruangan yang sama. Fajar mengatakan akan ada 2 putusan dari 2 perkara. Iya, ada 2 putusan digabung di ruang sidang yang sama. Fajar menyebut MK akan melakukan konfirmasi kehadiran terhadap para pihak dalam 1 hingga 2 hari mendatang. Dia menyebutkan para pihak yang hadir akan dibatasi sebanyak 14 orang dari masing-masing pihak. Kita panggil nanti dalam waktu 1 sampai 2 hari. Kita konfirmasi siapa yang mau hadir, disesuaikan kuota kursi di ruang sidang dan begitu. Nah, di sini yang cukup mengejutkan yaitu pengamanan MK diperketat. Ya, menurut saya juga apapun putusan MK di sini pasti tidak akan memuaskan kedua belah pihak ya, yaitu antara kubu Pak Prabowo misalnya, kubu 03 dan juga kubu 01. Misalnya mengabulkan semua gugatan di situ pasti juga tidak akan mengenakan di 02 dan begitu sebaliknya. Begitu pula ketika misalnya MK menolak semua gugatan, di situ pasti yang tidak enak ya pendukung 01 dan 03. Makanya menurut saya pengamanan MK juga diperketat. Pasti juga tidak akan memuaskan kedua belah pihak di sini. Di sini MK menyatakan bakal memperketat pengamanan di sekitar gedung menjelang sidang putusan sengketa Pilpres. MK juga berkoordinasi dengan aparat keamanan. Kalau di MK, di seputaran gedung MK tentu penebalan-penebalan ada, kata juru bicara MK Fajar Laksono. Namun Fajar mengaku belum mendapatkan
memberikan informasi detail terkait pengamanan di luar gedung MK. Menurutnya hal itu merupakan otoritas dari kepolisian. Tapi kalau di luar sana saya tidak tahu persis karena itu otoritasnya kepolisian, ujarnya. Ya seperti itulah. Jadi di sini menjelang putusan MK di situ bahkan sudah dipanggil ya, yaitu beberapa pihak yang terkait dengan putusan MK di sini, dan bahkan pengamanan MK diperketat pada tanggal 22 April besok, yaitu pada saat putusan di MK. Nah, di sini bahkan juga ada yang cukup mengejutkan ya. Di sini memang jelang putusan sengketa Pilpres, MK bantah bocoran putusan dapat karangan bunga. Nah, di sini memang sangat unik sekali, yaitu karangan bunga sangat banyak sekali khususnya pada pendukung 02. Di sini Mahkamah Konstitusi bakal menggelar sidang pengucapan putusan sengketa hasil pemilihan presiden pada Senin 22 April. Juru bicara MK Fajar Laksono telah mengirimkan undangan kepada seluruh pihak. Nah, di sini sementara itu pihak-pihak yang mengajukan diri sebagai amicus curiae dalam perkara ini tidak diundang untuk mengikuti sidang. Demikian juga dengan pendukung para kandidat. Nah, dari sini demi kondusivitas, ya para pihak memang berkepentingan langsung dengan perkara ini yang boleh atau kemudian dipanggil hadir langsung di ruang sidang. Di sini RPH ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu 21 April besok, 1 hari sebelum sidang putusan. Oleh sebab itu, Fajar membantah narasi-narasi di dunia maya yang mengaku telah mendapatkan bocoran terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Kami memastikan kalau ada bocor-bocor itu tentu bukan dari Mahkamah Konstitusi, kata Fajar. Wow, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini? Yaitu ketika gedung MK di sini mendapatkan karangan bunga dari relawan 02. Di sini dari Stephen, gayanya memang begitu ya. Di sini dari Ari Saibanun, selalu ada karangan bunga setiap berhadapan dengan Pro Jokowi, Ahoker, kasus KPK, kasus Sambo dan lainnya. Apakah mereka saling terkait ataukah punya hubungan mesra lainnya? Di sini dari Onan, yang pilih 02 aja karena bansos, terus kita disuruh percaya mereka selain beli papan bunga gini. Di sini dari Bakanosan, waduh pecinta rondo pendukung Duda. Ya seperti itu. Di sini dari Rindu Emak, nggak berani nunjukin wujud aslinya. Di sini dari Yusuf, benar-benar terstruktur dan masif ya, biar tercipta opini kelihatan rada elit. Ceritanya perkarangan bunga nggak ngandelin demo bayaran atau muda bansos. Di sini dari Agus Trianto, nggak mungkin rakyat bawah kirim karangan bunga seperti ini karena harganya mahal. Secara biaya hidup mereka untuk cukup satu kelompok baju kotak-kotak ini. Dari dana bansos dibuat karangan bunga itu ngakak. Ya seperti itulah dari sini. Ya tapi kita besok ketika ada putusan MK apapun itu ya seharusnya kita menerima dengan lapang dada apapun putusan dari MK itu. Ya memang sih putusan MK pasti tidak akan memuaskan kedua belah pihak, tetapi bisa mendapatkan kepastian lah biar tidak berlarut-larut, dan semoga saja putusan MK di situ bisa membuat ketegasan-ketegasan untuk pilpres-pilpres berikutnya. Semoga tidak terulang lagi kejadian yang pada waktu lalu putusan MK yang sangat kontroversial. Ya tapi siapapun itu pada presiden dan wakil presidennya mendatang, semoga saja bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.